Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa tetap semangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi IPS tentang perubahan sosial budaya dalam modernisasi. Nah, perubahan sosial budaya itu adalah perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan dalam masyarakat. Nah, pada perubahan sosial budaya itu terjadinya disebabkan karena ada penemuan baru yang membawa perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Nah, karena dengan adanya penemuan baru memudahkan kehidupan manusia. Contoh, sebelum adanya listrik, manusia melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara sederhana atau tradisional. Dan mungkin ini ya contoh penerangan menggunakan lampu minyak. Nah, setelah adanya listrik, manusia dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan mudah. Nah, dulu dengan lampu minyak ini kan tidak terlalu terang, sehingga mungkin hanya beberapa kegiatan saja yang dapat dilakukan. Nah, setelah adanya lampu yang lebih terang, lebih mudah misalnya untuk belajar pada malam hari. Nah, sebelum ada listrik mungkin gelap ya, kita membaca pada waktu malam hari, sehingga kegiatan terbatas bisa dilakukan pada siang hari. Contoh yang lain. Nah, sebelum adanya listrik, ini mungkin ibumu menggunakan cobek ketika akan memasak untuk menghaluskan bumbu-bumbunya. Nah, tapi mungkin sekarang masih ada yang menggunakan ya. Tapi ada cara yang lebih praktis lagi, yaitu dengan menggunakan blender untuk menghaluskan bumbu-bumbu. Nah, ini perubahan kegiatan manusia yang disebabkan oleh adanya penemuan listrik. Nah, masih banyak contoh yang lainnya. Contoh dalam bidang transportasi. Nah, dalam bidang transportasi, dulu manusia kalau pergi kemana-mana hanya berjalan kaki. Kemudian semakin meningkat menggunakan mungkin gerobak dan sebagainya. Kemudian sampai sekarang ada pesawat terbang. Nah, seiring perkembangan zaman, perkembangan alat transportasi juga semakin maju. Contohnya ini pesawat terbang, sehingga ketika mengadakan perjalanan jauh dapat ditempuh dengan waktu yang lebih cepat. Nah, kalau dulu mungkin naik haji itu bisa bertahun-tahun berada di Mekah karena perjalanannya jauh, sehingga para ulama terdahulu ketika dari Indonesia ke Mekah itu sekalian untuk belajar di sana. Nah, sekarang mungkin dengan pesawat perjalanan jadi semakin cepat. Nah, sehingga lebih memperpendek waktu melaksanakan ibadah haji. Nah, teknologi ini mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi juga membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah perubahan dalam bidang ekonomi. Saat ini kegiatan ekonomi, yaitu produksi dan distribusi, itu sudah menggunakan teknologi yang maju. Penggunaan teknologi memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi, sehingga kebutuhan dapat dipenuhi dengan cepat. Nah, sekarang contoh dampak perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi. Nah, penemuan radio, televisi, telepon, komputer, dan mobil ini membawa perubahan dalam masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Contohnya, penemuan radio. Ini, radio bermanfaat untuk mengiklankan hasil produksi. Kemudian televisi juga berguna untuk mengiklankan hasil produksi yang disertai dengan gambar hasil produksi. Kemudian telepon. Nah, ini telepon rumah ya, sekarang sudah berkembang lagi smartphone atau handphone. Telepon bermanfaat sebagai sarana komunikasi antara penjual dan pembeli.
Kemudian komputer bisa untuk menyimpan data. Kemudian mobil untuk mengangkut hasil-hasil produksi. Nah, kemudian ada lagi perubahan sosial budaya dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Nah, teknologi pada saat itu masih terbatas. Nah, seiring kemajuan iptek, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap. Informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia, pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit tidak hanya dari buku, bisa dari komputer dengan menggunakan internet, bisa dari smartphone, ya. Nah, salah satunya ini yang kita manfaatkan dalam bidang pendidikan, yaitu komputer. Komputer itu adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data serta memutar film dan musik. Tentu kalian sudah sering menggunakan komputer atau laptop. Selain itu, komputer juga dapat menjadi alat komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial. Nah, komputer juga membawa perubahan dalam bidang pendidikan. Keberadaan komputer dan internet telah memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Nah, contohnya saat ini. Saat ini kita lebih sering belajar menggunakan komputer atau handphone. Nah, karena adanya pembelajaran secara daring. Nah, ini kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, penemuan baru atau teknologi baru seringkali membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Penemuan tersebut dapat mengubah masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, dampak yang diakibatkan ini dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Contohnya, dampak positif. Kemajuan teknologi informasi. Nah, contoh dalam bidang teknologi dan informasi ya. Yang pertama, informasi dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Kemudian komunikasi dapat dilakukan tanpa terhalang jarak. Dan sumber belajar dan sumber pengetahuan juga semakin banyak. Nah, contoh dampak negatif. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Maksudnya budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Nah, contoh tadi melalui internet dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kurangnya interaksi secara langsung dengan keluarga dan teman akibat lebih banyak menggunakan smartphone dan internet. Nah, saat ini mungkin lebih sering menggunakan handphone ya, berbicara dengan temannya yang jauh tapi yang dekat mungkin terlupakan. Kemudian dampak negatif yang ketiga, banyaknya tayangan televisi yang tidak sesuai dengan umur penontonnya dan tidak memuat informasi yang bermanfaat. Nah, televisi ini juga ada informasi yang bermanfaat, tapi juga ada informasi yang kurang bermanfaat, sehingga kita harus pandai-pandai untuk menyaringnya. Nah, demikian mungkin materi IPS pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.